Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 28 ayat 12 dan ayat 13 yang berbunyi, "Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, 'Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan untuk memberikan suap agar orang tidak bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu pagi di hari pertama minggu itu, di mana sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, para serdadu, penjaga kubur yang turut menyaksikan saat terjadinya gempa bumi, dan ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan pintu kubur. Mereka sangat ketakutan lalu melapor kepada para imam dan tua-tua agama Yahudi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Akan tetapi para imam dan tua-tua itu menyuap serdadu-serdadu tersebut agar mereka bersaksi dusta untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan bangkit dari antara kuasa kematian, namun para muridnya lah yang mencuri jenazahnya saat para serdadu sedang tertidur lelap. Suatu perbuatan dusta atau dengan menyebarkan berita bohong dari para serdadu itu justru sangat dipercaya oleh para pengikut pribadi atau perkumpulan antikristus sampai kepada saat sekarang ini, sehingga mereka punya alasan untuk mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu adalah palsu dan tidak benar. Oleh sebab itu, berbahagialah kita semua umat manusia yang mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias ini, yang telah mau mati untuk menggantikan kita, disalib guna menanggung seluruh dosa dan kesalahan kita di Bukit Golgota itu, dan Ia membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu kuasa kematian kekal. Dia bangkit, dan dari kubur itu Dia telah mengalahkan kuasa maut untuk memberikan suatu jaminan kepada kita, yaitu tidak akan mati selama-lamanya, tetapi hidup yang kekallah yang dianugerahkannya kepada kita umatnya. Itulah sebabnya pula di dalam kitab Kisah Para Rasul di pasal 2 ayat 31 dan 32 ditegaskan bahwa karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesungguhnya bagi setiap orang yang menyaksikan dengan memakai kata-kata dusta atau bohong itu tentang kebangkitannya, maka hal yang sedemikian itulah merupakan orang-orang yang justru mempersiapkan diri mereka untuk mati kekal, binasa di neraka, di dalam penguasaan kematian kekal. Sedangkan bagi kita yang mau hidup tetap beriman percaya kepada Kristus, yang setiap harinya melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kita mau menyaksikan dengan benar bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu telah bangkit mengalahkan kuasa kematian, sehingga kita mendapatkan jaminan untuk beroleh hidup yang kekal pula
pada waktunya dan hidup untuk selama-lamanya di sorga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami menjalankan atau menikmati hidup ini bukan untuk memberikan suap agar orang tidak bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan kami membujuk orang-orang secara materi, menggunakan uang atau harta kekayaan untuk mempengaruhi orang tidak mengikut Kristus. Padahal sesungguhnya sebaliknya lah yang harus kami lakukan, bahwa Yesus Kristus adalah penjelmaan Allah Bapa di surga yang menjadi manusia, telah menanggung kesalahan dan dosa kami untuk boleh memungkinkan kami menikmati arti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu telah mengalahkan kuasa kematian kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi setiap orang, setiap pribadi kami juga, untuk sungguh-sungguh mau menjadi alat-Mu, menjadi sarana-Mu, di mana orang lain boleh percaya atas pertolongan Roh Kudus, sehingga mereka juga boleh bertobat, meninggalkan segala bentuk penyuapan apapun, guna memungkinkan mereka menyebarkan berita bohong itu, supaya kami juga waspadai dan kami tetap ikut kepada perintah agung Tuhan Yesus untuk senantiasa memberitakan Injil keselamatan itu kepada setiap orang yang belum mengenalnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan juga bagi mereka yang dalam kondisi sakit, terlebih akibat pandemi COVID-19, supaya mereka juga mendapatkan mujizat, pemulihan dan kesembuhan dari anugerah Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.